Mari lebih lagi kita akan menyembah Tuhan, belajar memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Inilah penyembahan kami, inilah syukur kami Tuhan. Hanya oleh kekuatan-Mu saja kami hidup ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Mari dengan imanmu katakan, Engkaulah kuat kami. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sang undang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk bangkit berdiri. Mari menyembah Tuhan, katakan kepada Tuhan, dengan kekuatan Tuhan kami hidup. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
menerima setiap kami. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, aku puji, aku sembah sampai selamanya. Biarlah sukacita kami ungkapkan dengan pujian kami pada pagi hari ini. Siap untuk memuji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Amin. Percaya bahwa akan ada datang masanya, waktu penuaian besar, jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Inilah zaman penuaian besar. Ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Nyatakanlah firman Tuhan, dan inilah
Terima kasih Tuhan. Kami adalah mempelai-mempelai-Mu yang dipersiapkan untuk kedatangan, menyambut kedatangan-Mu. Kami bersyukur kepadamu. Kami percaya firman-Mu mendewasakan kami. Dan kami semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup. Percaya Kau yang berjanji setia.
haleluya, 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 haleluya. Kami mau lagi belajar Tuhan. Ampuni kami, jemaat-Mu, umat-Mu dan hamba-Mu Frans dan semua kami tempat ini. Kami lagi belajar menyenangkan hati-Mu. Kami lagi mau belajar Tuhan memuji menyembah-Mu. Terimalah pujian dan penyembahan yang sudah dinaikkan dengan segala kekurangannya Tuhan. Engkau lihat hati kami yang terdalam. Biarlah kami lebih punya hati sungguh-sungguh lagi untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan Engkau menyertai juga ibadah pertengahan sampai selesainya. Tanpa keterlibatan Engkau, enggak ada artinya kami ada di sini. Kami butuh keterlibatan Engkau, pakai hamba-Mu yang enggak ada apa-apanya. Di dalam pengurapan-Mu, biarlah kami jemaat Tuhan, gereja, Pantai Kosta Tabernakel Logos di Prapen ini, setiap kali kami ibadah, kami merindukan berjumpa dengan Engkau. Dan pakai gereja ini Tuhan, jadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami, yang percaya katakan, amin. Silakan duduk, shalom. Saya pengen nyanyi dulu lagi ya, sedikit boleh, pemusik. Saya ingin menyanyi lagu Api Kristus, ada tahu ya? Api Kristus sudah menyala. Terima kasih. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus. Makin berdiri, amin, haleluya. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah. Sekali lagi, amin, haleluya. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Saudara bisa nyanyi lebih baik lagi? Saudara bisa nyanyi lebih baik lagi? Sekali lagi, saudara bisa nyanyi lebih baik lagi? Khususnya yang muda-muda, ayo nyanyi dengan semangat ya. Hari-hari ini kita baru peringati pencurahan Roh Kudus. Saya berharap efeknya itu ada dan terus terjadi sampai Tuhan datang. Ya, biar api Roh Kudus itu biar turun di tempat ini yang minggu lalu kita peringati, ngefek sampai sekarang sampai Tuhan datang. Saudara mau? Saudara mau? Nyanyi sama-sama semangat. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah. Sekali lagi, haleluya. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 sekali lagi, amin, haleluya. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Amin. Kira-kira 50 tahun yang lalu, saya suka nyanyi lagu ini. Sebelum saya berangkat mengikuti KKR ya, namanya Kabar Mempelai. Kalau Bapak masih ingat, itu masih almarhum Totes. Ya, setiap kali saya sama teman saya mau berangkat ke seminar atau KKR Kabar Mempelai, dan salah satu tim rombongan almarhum Om Totes itu tinggalnya di rumah saya. Tinggalnya di rumah saya, jangan kaget loh, kok bisa Pak Frans? Ya, saya tinggal di Jalan Sumatera dan KKR-nya ada di Kaliasin dan di Johor. Mereka bermalam tinggal di tempat kamar saya dan kamar koko saya dipakai.
Jadi karena dia orang Londo, jadi baunya bau keju. Jadi bau keju, dan mereka ternyata mandinya itu seminggu sekali rupanya gitu loh. Siapin kamar mandi tapi tidak mandi. Dan saya ingat lagu ini sangat menggugah kami waktu itu masih remaja. Saya berharap ya gereja ini terus mengebarkan api itu. Apa yang sudah disebarkan oleh almarhum Totes bersama almarhum Bapak In Yuwono. Saya dulu sering ke sana, ke Lemah Putro, ya. Saya termasuk angkatan tua rupanya ya, mungkin ada yang belum lahir. Tapi sekali lagi, semangat itu ya sampai sekarang itu harus kita jaga. Ya, saya berharap kalau kita menyanyi memuji pra ibadah seperti ini, nyanyi dengan sukacita. Musiknya sudah get, jemaatnya tenang-tenang. Aduh, kasihan itu saya lihat drummernya. Terus saya toleh-toleh jemaatnya kok tenang-tenang ya. Ayo Bapak Ibu kasih Tuhan, semangat ya. Kobarkan semangat lagi. Yang setuju bisa katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Terima kasih pemusik, terima kasih Ibu, terima kasih semuanya. Hari ini saya ingin sampaikan satu judul, peran Roh Kudus di dalam pelayanan. Bapak Ibu sudah tahu semua bagaimana Yohanes pasal 14 ayat 16, Tuhan Yesus sendiri sudah berjanji minta kepada Bapa Parakletos, penolong yang lain, yaitu roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, untuk menolong Bapak, Ibu, dan saya, sehingga kalau hari ini saya ada di tempat ini, ibadah tempat ini, berdiri depan ini, bukan kuat dan gagah saya percaya itu pertolongan Roh Kudus, yang percaya katakan amin. Tapi saya akan bacakan bukan di Yohanes, saya akan bacakan di ayatnya, peran Roh Kudus dalam pelayanan. Itu mungkin salah ya bukanya ya. Saya yang salah memberi informasi. Kalau gitu enggak usah pakai. Ada lagi enggak? Bukan peranan, peran Roh Kudus. Bukan peranan, ada peran Roh Kudus. Bapak Ibu kasih Tuhan, tentunya anak-anak muda semua tahu yang namanya AI, ya, Artificial Intelligence. Itu adalah kecerdasan buatan yang dibuat mirip kecerdasan manusia. Dan di era perkembangan teknologi, pengetahuan yang luar biasa saat ini, hadirnya AI itu ternyata menolong banyak orang. Masalahnya, kalau orang jahat, itu ditolong jadi lebih jahat. Contohnya, tahu-tahu Bapak Ibu dapat aplikasi, kalau seseorang itu mengirimkan notifikasi dari BCA, tapi itu penipu. Tiba-tiba ketika ditutul, rekening Bapak Ibu kesedot semua, habis. Pernah terjadi seperti itu kan? Ya. Jadi teknologi kecanggihan itu dimanfaatkan oleh orang jahat untuk berbuat kejahatan. Tetapi teknologi yang menolong orang jahat itu juga menolong orang baik. Ada banyak orang tertolong ketika saudara mungkin salah jalan, enggak ngerti jalannya kemana, saudara buka GPS. Itu salah satu teknologinya seperti itu. Dan GPS mengarahkan saudara sampai di gereja Logos ini. Dan kadangkala Bapak Ibu dalam chat GPT, ya, saudara ingin tahu apa saja. Mungkin saudara ingin tahu tentang Matius 7 ayat 23 itu apa sih? Kok Tuhan itu dikatakan tidak mengenal orang-orang yang punya karunia roh supranatural. Di situ dijelaskan oleh ChatGPT bahwa bukan Tuhan tidak mengenal, Tuhan kita maha tahu kok. Tetapi itu bisa tentang penolakan Tuhan kepada orang-orang yang punya karunia melayani dengan karunia supranatural. Seperti kita ketahui ada dua karunia, karunia natural, itu ketika kita percaya Yesus, itu bisa tentang bakat, tentang turunan yang Tuhan wariskan untuk kita punya, salah satunya karunia menasihati dan sebagainya ya. Tetapi ada karunia yang namanya karunia supranatural. Nah, karunia supranatural itu Tuhan Allah yang berikan. Tuhan Allah yang berikan tidak kepada sembarang orang, kepada orang yang dipercayai. Tetapi ternyata ketika diberikan kepada orang yang dipercayai, juga ada orang-orang salah menggunakan. Seolah-olah karunia supranatural itu miliknya. Dia pakai untuk supaya dia tampak hebat, dia pakai supaya dia dapat terkenal, dia pakai supaya namanya diundang kemana-mana, dan dia pakai supaya apa? Membesarkan pundi-pundi.
Seharusnya karunia natural dan karunia supranatural itu diberikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu maksud Tuhan, tetapi ada banyak pendeta, hamba-hamba Tuhan, orang-orang dipercaya sekarang udah salah jalan. Dan Roh Kudus akan menolong untuk kita membenarkan jalan yang salah. Kembali kepada AI, ChatGPT itu kau tanya apa saja, dia akan menjawab. Kecuali dia nggak tahu, bagi anak-anak muda mungkin kau tanya, siapa jodohku? Ya dia tidak akan kasih tahu, karena dia tidak ada terikot di tempat itu. Tapi hampir semua pertanyaan. Dan bahkan banyak pendeta pakai ChatGPT, aku mau khotbah ini ya, aku mau bicara apa ya, ChatGPT jelasin. Saya pernah cerita, mungkin saya ulangi lagi, bagaimana keponakan saya pendeta di Tangerang, ketika dia mendampingi jemaat, waktu ada pendeta tamu datang, dan pendeta tamu ketika buka satu ayat, langsung jemaatnya tuh juga buka di ChatGPT loh. Mau bicara apa ini pendeta? Di tengah-tengah khotbah, jemaat itu bilang sama ponakan saya, Pak Pendeta, ternyata pendeta ini benar. Kenapa? Saya udah ngecek di ChatGPT, poin-poinnya itu benar. Wow, Bapak Ibu kasih Tuhan, hati-hati loh sekarang kalau kita khotbah, karena jemaat bisa buka langsung, misalkan Pak Frans buka 1 Korintus 12 ayat 1 sampai sekian, saudara langsung buka ChatGPT. Kira-kira Pak Frans ngomong apa? Tapi hari ini saya Bapak Ibu kasih Tuhan, saya ingin sampaikan, ya ChatGPT itu bisa menolong orang jahat dan orang baik dalam segala hal. Tapi ChatGPT tidak maha tahu. ChatGPT tidak maha hadir. Tetapi Roh Kudus, Parakletos, Holy Spirit, itu dia Allah, dia maha tahu, dia maha hadir, dia maha kuasa. Kok bisa Pak Frans? Coba saudara pakai HP. Saudara di tempat ya, ada satu pulau di daerah Kisar, Maluku Tenggara Barat, namanya Pulau Moa. Itu enggak ada transmisinya, enggak ada signalnya. Bisa pakai ChatGPT? Enggak bisa lah. Ya, tanpa signal, tanpa ChatGPT, kira-kira gitu. Yang kedua, saudara ada signal, tapi enggak punya kuota, enggak ada wifi. Bisa enggak? Enggak bisa. Artinya apa? ChatGPT, IT, AI itu juga punya keterbatasan. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu, Roh Kudus tidak punya keterbatasan. Dia Allah sendiri, dia maha tahu, dia maha kuasa. Dia berikan kita karunia-karunia natural dan karunia supranatural. Hari ini kita akan baca dulu untuk melandasi firman ini. 1 Korintus 12 ayat 1, demikian saya bacakan. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala yang bisu. Karena itu aku Rasul Paulus mau meyakinkan kamu jemaat Korintus bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus, engkau adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi pada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat satu. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan dua. Karunia pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman tiga. Karunia iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan empat. Karunia kesembuhan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengatakan mujizat. Karunia mujizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat, 6. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, 7. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, 8. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh, 9. Tetapi
Semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang berikan karunia pada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian bacaan firman Tuhan, yang percaya katakan amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan. Latar belakang apa? Next slide. Saya membahas tentang peran Roh Kudus di dalam pelayanan. Latar belakangnya itu berupa gambar, ya saya ambil satu ilustrasi. Orang pakai dasi, pakai jas seperti saya pakai jas di hadapan orang-orang, di hadapan audiens. Mereka sedang berdebat. Salah satunya apa? Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, debat persepuluhan itu di kasino gereja apa enggak? Sering dengar? Ada lagi debat, bahasa roh itu boleh apa enggak? Ada lagi debat tentang karunia-karunia. Mereka mengatakan, itu dulu 2000 tahun lalu, zaman Kisah Para Rasul. Itu dulu tentang pencurahan Roh Kudus. Tidak perlu lagi, kenapa? Karena mereka pegangan dengan Efesus mengatakan, setiap orang percaya dimeteraikan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus dimeteraikan kepada Bapak Ibu yang datang ke gereja yang percaya kepada Kristus, kepada Allah kita. Tetapi apakah Roh Kudus itu sudah memenuhi hidupmu? Apa Roh Kudus itu sudah menguasai totally pikiranmu? Apa Roh Kudus sudah menguasai sepak terjangmu? Ini jadi pertanyaan. Saudara dikasih Tuhan, perdebatan-perdebatan yang terjadi itu membuat saya juga gundah. Kenapa gundah? Ada orang yang mau percaya, tetapi ketika melihat petinggi-petinggi gereja, petinggi-petinggi sinode, berdebat soal Roh Kudus, berdoa soal persepuluhan, dia bilang, oh itu gereja menipu jemaatnya, hanya mengumpulkan duitnya itu dipakai oleh pendetanya. Loh, mungkin memang bisa terjadi seperti itu. Mungkin ada seperti itu. Tapi itu bukan urusan kita Bapak Ibu. Urusan kita adalah kita mengabdi kepada Tuhan Yesus, beribadah kepada Tuhan Yesus dan percaya melakukan setiap perintah-perintah Tuhan Yesus. Itu urusan kita. Saya belajar Bapak Ibu dalam kekristenan, dalam pelayanan, dalam kehidupan saya. Kalau mencari orang yang tidak nyenengke, kalau mencari orang sekitar kita yang tidak buat damai, banyak. Apakah saya mesti keluar dari persekutuan? Apakah saya mesti keluar dari sinode? Apakah saya mesti keluar dari gereja? Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tidak seperti itu. Kadangkala Tuhan izinkan kita menemui orang-orang dalam tanda petik menceke. Kadang-kala kita ketemukan orang-orang yang kelihatannya itu berseberangan dengan kita. Tetapi Tuhan punya tujuan. Saya percaya setiap kali saya diketemukan dengan siapa saja yang kira-kiranya gak berkenan kepada saya percaya Tuhan punya tujuan. Untuk apa? Membentuk karakter saya. Membentuk kehidupan saya. Buat apa saya pintar ngomong, pintar bicara, pintar teologia, ngomong di depan mimbar, tetap hidup saya tidak berbuah. Buat apa saya punya karunia-karunia yang tadi sudah kita bacakan 9 karunia. Pegang orang-orang lain sembuh. Jemaat sakit disentuh sembuh. Jemaat punya masalah ada mujizat, mengalami mujizat. Tetapi kalau saat hidupnya tidak punya buah roh, gak bahaya tak? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Latar belakang itu yang membuat saya hari ini ambil tema peran Roh Kudus di dalam pelayanan, di dalam berjemaat, di dalam ibadah. Itu amat sangat penting dan terutama. Jangan ragu-ragu untuk mencari Roh Kudus. Jangan ragu-ragu untuk hidup minta dipenuhi Roh Kudus. Jangan ragu-ragu. Kalau Tuhan sudah dikaruniakan salah satu karunia tadi, karunia berbahasa roh. Ucapkan itu. Saya tolong dibantu Kisah Para Rasul pasal 2. Menyimpang sedikit dari ini. Kisah Para Rasul pasal 2. Tentang bahasa roh yang sering diperdebatkan oleh hamba-hamba Tuhan dalam tanda petik.
Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 2 mulai. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin. Keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lanjut ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Jadi Roh Kudus itu kalau hadir pasti kedengaran. Roh Kudus kalau hadir pasti terlihat. Terlihat apa? Terlihat ada perubahan. Hinggap ada mereka, artinya bukan lidah-lidah api itu nampak nemplek di kepala saya. Tidak selalu seperti itu. Itu pada waktu itu ya, lanjut. Lanjut ayat 3. Maka, baca sama-sama, 3, 2, 1. Penuhlah mereka, Bapak Ibu saya ulangi, baca sama-sama. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Siapa yang penuh dengan Roh Kudus? Murid-murid, setuju? Murid-murid yang sedang bersekutu di Yerusalem. Mereka penuh Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata, glosas. Dalam bahasa Yunani glosas. Berkata-kata dalam bahasa lain. Glosas itu bahasa yang tidak kita pelajari. Bahasa tanpa les. Ya, seperti yang diberikan, artinya bahasa-bahasa itu diberikan oleh Roh. Bahasa apa saja, lompat ya, ayat ke-6 atau ke-7 itu, saya lupa itu. Bahasa Parsia, bahasa Media, ya, tolong. Ya, lanjut lagi ayatnya, terus 7 ya. 7 coba, 7. Terus, terus lagi. Lagi. Nah, orang Parsia, Media, Elam, bahasa-bahasanya itu orang-orang yang ada di Yerusalem saat itu orang-orang Yahudi, orang-orang yang saleh, yang sedang hadir di kota Yerusalem, mereka sedang merayakan hari Pentakosta. Dan mereka orang Yahudi itu datang dari mana? Dari Parsia, dari Iran, dari Asyur, dari Mesopotamia, dari Yudea sendiri, dari Turki, Kapadokia, dari Pontus, Asia, dan bla bla bla. Dan ketika mereka tadi, kita sudah baca berbicara glosas, bahasa asing, seperti bahasa-bahasa orang-orang Yahudi yang sedang datang ke Yerusalem, supaya apa tujuannya? Supaya orang-orang itu mengerti. Mengerti apa? Mengerti mereka orang rasul-rasul itu sedang memuliakan Allah, sedang memuliakan nama Tuhan, sedang membesarkan nama Tuhan. Coba ayat 11, lihat. Bisa dibantu ayat 11. Ayat 11. Ayat 11. Ya, perhatikan ya. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita di bahasa ibu. Kalau dalam bahasa Yunani dialektika. Dia tidak boleh dicemakan mestinya language, mestinya aksen. Dialek itu dialek, logat ya. Dalam bahasa kita tentang perbuatan-perbuatan besar. Intinya bahasa Roh itu menyatakan perbuatan besar yang dilakukan Allah. Supaya orang-orang Yahudi yang ada di Turki, di Asia, di Arab itu, di Kreta ini, mereka betul-betul wow. Kenapa? Karena yang ngomong ini orang Galilea. Orang Galilea itu murid-murid Yesus itu tidak pernah les. Dia tidak pernah les bahasa Arab. Apakah Bapak Ibu kira orang-orang Galilea, salah satunya Petrus, Yohanes, Yakobus itu ketika dia berbahasa-bahasa lain itu dia mengerti bahasanya? No. Untuk apa tujuannya? Untuk supaya orang lain mengerti bahwa Allah itu layak dimuliakan, Allah itu layak ditinggikan. Maka dikatakan pakai bahasa-bahasa Kreta, Arab, Pontus itu bukan untuk kepentingan yang ngomong. Itu untuk kepentingan orang-orang yang mendengarkannya. Tangkap baik-baik Bapak Ibu ya. Tangkap baik-baik. Jadi maksud saya, gak usah dipersoalkan. Ya,
Ada orang bahasa roh mungkin, oh sikapara lamata sangkaya lama sikula lamata sangka lamata saya. Waktu saya berbahasa roh seperti itu, saya pun tidak pernah mengerti artinya. Setuju? Mau tanya tidak ngerti, tapi Tuhan ngerti enggak? Halo? Tuhan ngerti enggak? Bahasa air matamu. Waktu Hana menangis, Imam Eli bilang, gila kamu. Hana bilang, enggak Pak. Aku menangis karena aku sedih. Begitu mendalam. Air matanya itu bercucuran. Saya ingin sampaikan, bahasa air mata dari Ibu Hana, mamanya Samuel itu, didengar Tuhan enggak? Dilihat Tuhan enggak? Akhirnya Hana bisa hamil enggak? Itulah Bapak Ibu. Itulah kebenarannya. Sekali lagi Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita dalam pelayanan, dalam berjemaat, saya ingin sampaikan tanpa Roh Kudus, saya ini nothing. Tidak ada artinya apa-apa. Saya bisa khotbah tapi tidak punya ngefek apa-apa. Tanpa Roh Kudus, saya bukan siapa-siapa. Bapak kasih Tuhan, latar belakang ini yang membuat saya ingin mengkhotbahkan kisah tentang peran Roh Kudus. Ya, secara cepat saja. Apa Alkitab Kristen katakan? Tetapi, next slide, kamu akan menerima kuasa. Dalam Yunaninya itu dunamis. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ganti kamu itu nama Bapak Ibu mau? Ganti kamu nama Bapak Ibu mau? Saya ganti nama saya. 3, 2. Tetapi Frans akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas Frans, dan Frans akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Bahasa Yunania, ala lepsiste dunamim epeltontas tau hakios prematos ep humas kai SST marturus mau en Yerusalem kai en hole Yudea kai Samaria kai eos akrotes kes. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa pelayan Tuhan itu perlu terima Roh Kudus? Karena Yesus yang ngomong. Kamu, Frans, Bapak Ibu sebut namamu. WL, singer, pemusik sebut namamu. Engkau akan terima kuasa, dunamis. Kalau Roh Kudus itu turun. Saudara, arti kata dunamis, next slide. Di dalam pengertian pemahaman saya, setelah Roh Kudus datang kepada saya menerima dunamim atau dunamis. Itu pelayanan saya berubah Bapak Ibu. Satu seperti dinamit, tahu dinamit? Melayani dengan meledak-ledak. Tidak bisa loyo-loyo lagi. Bahkan saya itu suka maaf, gemes. Sungguhan. Kalau pelayanan loyo-loyo itu saya gemes gitu loh. Karena Tuhan sudah berkorban untuk saudara saya. Dia serahkan nyawanya. Dia menderita. Loh kok kita santai-santai. Berubah. Bertobat. Kalau engkau mau berubah bertobat, satu-satunya engkau harus terima Roh Kudus datang dalam hidupmu. Jemaat, pelayan, saya, siapapun kita perlu Roh Kudus turun ke atas kita supaya kita terima dunamim, supaya kita terima dinamit, sehingga pelayananmu, ibadahmu bisa seperti ledakan-ledakan yang meledak-ledak. Yang kedua, supaya pelayananmu sebagaimana dinamo. Sebuah mesin tanpa dinamo, dia tidak akan bergerak. Ketika engkau penuh Roh Kudus, engkau terima dunamis, maka pelayananmu akan bergerak, akan hidup. Di mana kau ditempatkan, aku akan menghidupkan gereja itu. Di mana kau ditempatkan, aku akan menghidupkan pelayanan itu. Di mana kau ditempatkan, aku akan mempengaruhi tempat di mana kau berada. Dan yang ketiga, pelayananmu jadi dinamis. Pelayanan yang selalu bergerak, tidak statis. Bapak Ibu kasih Tuhan, 98, saya terima Roh Kudus, saya dilawat Roh Kudus, saya berbahasa-bahasa
baru yang saya tidak mengerti. Dan itu berubah-berubah terus. Sekali lagi, saya tidak pernah mengerti. Tetapi yang saya tahu, hidupku tidak sama lagi. Hidup saya diubahkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus yang di dalam saya. Hidup saya berubah. Saya tadinya tidak suka doa, saya jadi suka doa. Saya tadinya tidak bisa bicara di depan. Karena saya orang yang gagap, minder. Tiba-tiba ketika Roh Kudus melawat saya jadi berani bicara. Dan ini yang dialami oleh Rasul Petrus. Ketika Rasul Petrus, dia pernah menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok 1 kali. Ketika Rasul Petrus mau kembali ke dunianya jadi nelayan di Danau Genesaret, Yesus datang melawat 7 orang, Petrus dan teman-temannya. Itu karena kasih Kristus kepada Petrus. Kenapa Petrus lemah? Kenapa Petrus menyangkal? Karena dia belum dikuasai totally oleh Roh Kudus. Tetapi sejak Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 1 mereka masih sembunyi di satu tempat. Mereka berdoa, berkumpul di satu tempat. Mereka takut sama orang-orang Yahudi yang membunuh Yesus. Tetapi di Kisah Para Rasul pasal 2 berbeda. Ketika Rasul Petrus dilawat Roh Kudus, dia berani bicara, hai orang-orang Yahudi, kami ini bukan sekumpulan pemabuk. Luar biasa loh perubahan di alam Petrus. Bahkan 1 kali khotbah, dia bisa memenangkan 3.000 jiwa. Khotbahnya berapi-api, meledak-ledak, ada keberanian. Kenapa? Perubahan itu datang karena Holy Spirit, karena Roh Kudus, karena peran Roh Kudus. Sekali lagi karena peran Roh Kudus. Hidup Rasul Paulus diubahkan. Pelayanannya terus hidup dan pelayanannya selalu bergerak. Bukan hanya di Yerusalem, bahkan satu ketika dia boleh melayani perwira Kapernaum. Setuju? Di Kisah Para Rasul pasal 10. Ketika dia melayani perwira di Kapernaum, dia bicara tentang firman, dia bicara tentang Kristus. Dan apa yang terjadi? Di tengah-tengah Rasul Petrus memberitakan firman, Bapak Ibu nanti pulang baca Kisah Para Rasul pasal 10. Di tengah-tengah Rasul Petrus bicara khotbah tentang firman Tuhan, bukan khotbah tentang dirinya. Khotbah tentang Kristus, Injil Kristus. Dan saudara baca, perwira Kapernaum dan saudara-saudaranya tiba-tiba dilawat Roh Kudus. Setuju? Setuju? Artinya gini, Bapak Ibu, engkau yang duduk di gereja ini, engkau akan juga bisa mengalami seperti perwira Cornelius. Waktu kau dengar firman Tuhan, siapapun yang bicara tempat ini, waktu kau meresponi firman Tuhan, siapapun yang sedang berbicara, waktu kau menerima firman Tuhan, Roh Kudus sanggup melawat engkau dan memenuhi hidup engkau. Yang percaya katakan amin. Tidak hanya doa 10 hari, minta lawat Roh Kudus, tidak harus seperti itu. Tapi waktu engkau datang, duduk diam, hatimu terbuka, hatimu menyembah, hatimu mau terima kebenaran firman Tuhan. Ceritanya, contohnya, sejarahnya ada. Cornelius dan keluarganya dilawat Roh Kudus. Sebaliknya waktu Petrus mendengar orang-orang Samaria sudah dibaptis, Kisah Para Rasul pasal 8. Lalu Petrus datang ke sana. Ditanya, sudahkah kamu terima Roh Kudus? Belum. Artinya, tidak semua orang Kristen, tidak semua orang bergereja itu sudah terima Roh Kudus. Contohnya Kisah Para Rasul pasal 8. Sudah dibaptis, tapi belum terima Roh Kudus. Akhirnya apa? Rasul Petrus tumpang tangan. Dan ketika Rasul Petrus tumpang tangan, mereka dilawat oleh Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Kalau tidak percaya, tolong dibukakan cepat ya, tolong. Kisah Para Rasul pasal 8. Tolong cepat aja. Karena waktunya itu mau tak berhentiin, tidak bisa berhenti ini. KPR pasal 8. Sekitar ayat 6, 7, 8 kita gitu.
Ya. Terus itu ayat berapa itu? 7. Terus 8. Oh, sebelumnya berarti 5. Kisah pasal 8. Ayat itu 5 ya. Tak baca aja. Dan Filipus pergi ke satu kota Samaria dan memberikan Mesias kepada orang-orang. Itu ayat berapa itu? 5, 6 ya, 6. Tepatnya. Ketika orang banyak mendengar berita Filipus dan melihat tanda-tanda, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan. Terus lanjut, 9. Sebab dari banyak orang kerasukan roh, keluarlah roh-roh. Oke, 10. Supaya saya tidak dikira Bapak Ibu ngarang. Ayat 10. Ayat 11 kalau itu. Ya, orang-orang yang besar kecil ikut dalam orang yang ada kuasa Allah yang dikenal sebagai kuasa betul. Amin. Terus lanjutkan lagi. Nah, oke. Simon sendiri ada seorang penyihir yang ada di kota itu. Dia menjadi percaya, dia ini paranormal. Dan sudah dibaptis, ia datang bersama-sama dan Filipus dan takjub, ia melihat tanda-tanda dan mujizat besar. Terus lanjut lagi, itu tadi yang saya sampaikan. Lanjut lagi, ya. Sebab Roh Kudus belum turun di atas orang pun di atas mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sudah dibaptis loh, dalam nama Yesus ya. Tapi belum terima Roh Kudus, lanjut. Kemudian keduanya menumpangkan tangan, lalu mereka menerima Roh Kudus. Luar biasa. Lanjut lagi, satu lagi. Jadi penuh Roh Kudus itu bisa karena penumpangan tangan pendeta hamba Tuhan yang penuh Roh Kudus. Ketika Simon, paranormal tadi melihat bahwa pemberian Roh Kudus itu terjadi karena Rasul itu menumpangkan tangannya, berarti kan ia menawarkan uang kepada mereka. Dikira Roh Kudus itu bisa dibeli, tidak bisa. Roh Kudus tidak bisa dibeli. Saudara punya uang berapa, kakak berapa, tidak bisa beli Roh Kudus. Sekali lagi, tidak bisa beli Roh Kudus. Roh Kudus itu datang dari Allah kepada orang-orang yang siap menerima. Ya. Jadi sekali lagi, Roh Kudus termasuk bahasa roh, tidak bisa ngeles. Kalau saudara ingin bahasa Mandarin, cari Lause. Kalau saudara ingin bahasa Jerman, cari guru les bahasa Jerman. Betul? Betul Pak Pendeta? Kalau saudara kepingin bahasa Jepang, cari. Tetapi bahasa roh itu Tuhan yang beri. Tidak dari sekolah. Tidak perlu bayar uang. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasih Tuhan. Mari hari-hari ini kita jangan ikut-ikutan hamba-hamba Tuhan dalam tanda petik ya. Saya tidak tahu motivasinya mereka apa. Tetapi itu bisa mengacau pekabaran Injil. Ya. Peran Roh Kudus dalam pelayanan. Next slide ya, sekarang next slide. Kisah Para Rasul 12 ayat 3b. Siapapun yang bilang Yesus adalah Tuhan itu selain oleh Roh Kudus itu oleh siapa? Pasti karena Roh Kudus. Roh Kudus membawa pikiran dan perilaku kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan untuk hidup dituntun oleh Roh Kudus termasuk ketika kita berbahasa roh. Peran Roh Kudus berikutnya, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. 9 karunia roh supranatural Tuhan yang berikan untuk kepentingan apa? Bersama. Ini saya mungkin salah ya. Jadi bukan Kisah Rasul, 1 Korintus 12 ya. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Karena sumber pelayanan supranatural dan natural itu adalah Tuhan. Ya sekali lagi maaf, bukan Kisah Rasul tapi itu 1 Korintus ya 12. Next slide yang ketiga. Bapak Ibu, peran Roh Kudus itu yang paling penting ini. Tadi saya buka dengan AI, Artificial Intelligence. Yesus sendiri yang bilang, aku akan minta kepada Bapa, kepada Elohim, kepada Yahweh, dan Bapa Elohim atau Yahweh akan memberikan kepada kita seorang penolong, Parakletos, seorang penolong yang lain, supaya penolong yang lain itu menyertai kita selama-lamanya. Artinya
Roh Kudus akan menolong dan menyertai Bapak, Ibu, dan saya. Sebagai jemaat Tuhan, sebagai pelayan musik, sebagai singer, sebagai WL, sebagai pembicara, sebagai pendoa syafaat, sebagai guru sekolah minggu, apapun pelayananmu, engkau dan saya membutuhkan pertolongan dan penyertaan Roh Kudus selama-lamanya. Bukan hanya pada waktu tertentu. Selama-lamanya. Supaya apa? Pelayanan kita itu dinamis. Supaya pelayanan kita itu tidak statis. Supaya pelayanan kita itu seperti dinamit, meledak-ledak. Supaya pelayanan kita ini tidak loyo. Supaya pelayanan kita itu seperti dinamo yang selalu dan selalu bergerak dan bergerak. AI memang memudahkan seseorang dapat menemukan informasi atau cari tahu apa yang jadi masalahnya. Tetapi AI tidak punya otoritas yang dapat mengubahkan apa saja. AI tidak punya kepekaan akan suara Roh Kudus. AI tidak maha tahu dan tidak maha hadir. Tadi saya bilang tanpa signal dan tanpa kuota, dia tidak berfungsi. Sebaliknya, Roh Kudus mutlak ada di dalam dunia ini. Ketika Yesus naik ke surga, dia turunkan Roh Kudusnya. Tanpa Yesus naik ke surga, Roh Kudusnya tidak akan turun. Dan stepnya, Yesus naik dulu, baru Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus turun dicurahkan yang minggu lalu, puncak peringatannya, kita gereja-gereja Tuhan memperingati bersama. Jadi Bapak Ibu, kehadiran Roh Kudus itu bertujuan apa? Supaya rencana dan kehendak Tuhan saja yang terjadi di dalam pelayanan Bapak Ibu dan di dalam pelayanan saya. Bukan rencanaku, bukan kehendakku, tapi rencana dan kehendak Tuhan yang terjadi. Agar supaya penerima Roh Kudus yaitu Bapak, Ibu, dan saya menjalankan satu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan rencana Allah, bukan rencanaku, bukan kehendakku. Dan hal ini yang tidak mudah, khususnya bagi seorang gembala, berarti kan, seorang pendeta, berarti kan, seorang pelayan Tuhan. Seringkali kita melayani sesuai dengan keinginan. Oh, aku mau khotbah inilah. Oh, aku bicara inilah. Oh, aku mau ambil tema inilah. Tetapi Roh Kudus punya otoritas. Bahkan dia bisa mengubahkan khotbahmu saat engkau ada di mimbar. Dia bisa tidak menggunakan apa yang sudah kau tulis di komputer, di iPad, di HP. Dia bisa mengubah semua. Karena otoritas di atas ini adalah otoritas ilahi, otoritas Tuhan. Yang percaya katakan amin. Pertempuran kita sebagai jemaat, sebagai pelayan Tuhan, bukan melawan darah dan daging. Pertempuran kita itu ada melawan kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat, termasuk pertempuran kita melawan keinginan hati kita. Maka itu kita bisa mengerti Tuhan berkata dalam Matius 16 ayat 24, kalau engkau mau ikut aku, itu yang Tuhan katakan saya bertahun-tahun yang lalu. Frans, kalau engkau mau ikut aku, ketahuilah, sangkal dirimu dan pikul salib. Itu yang tidak mudah. Sangkal diri apa? Saya sebagai manusia punya banyak keinginan. Salah satu keinginan saya gini, bilang Tuhan, kalau engkau mau pakai aku jadi pelayanmu, tolong bisnisku berhasil. Waktu itu saya buka bisnis perawatan, pemeliharaan AC hanya untuk perusahaan-perusahaan besar, bukan rumah tangga, bukan housing, tapi untuk office, untuk pabrik besar, untuk mal-mal. Itu saya buka usaha. Saya pikir dengan usaha itu saya bilang, Tuhan hasilnya aku pakai untuk pelayanan. Kelihatannya indah ya, kelihatannya bagus ya, kelihatannya. Tetapi itu hancur dalam seketika. Saya rugi sampai 800 juta tahun 98, 97, 98 sampai 2003. Rugi 800 juta habis uang saya. Tidak tahu kemana. Tuhan tidak suka dengan rencana saya. Karena itu rencana dalam kesombongan saya.
supaya aku bisa melayani, tidak tergantung Tuhan, aku melayani karena aku bisa melayani. Aku melayani karena aku punya uang untuk melayani. Aku melayani, aku punya dana untuk membiayai pelayananku. Dan itu hapus semua di tahun 2010, setelah 2 tahun saya mengalami serangan jantung. Saya serangan jantung, saya tidak bisa apa-apa. Waktu itu betul-betul tidak ada uang. Mungkin Pak Paul Hongkiriwang masih ingat sama Ibu, waktu saya kena serangan jantung di gereja. Yang bantu saya siapa? Teman-teman gereja. Dan saya orang yang paling gak seneng. Kenapa? Saya merasa hutang budi. Tapi hari itu, tahun 2008, saya betul-betul merasa direndahkan. Saya bergantung pada orang lain. Saya tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Yang ada waktu itu istri dan teman-teman yang membantu saya, sehingga saya dibawa ke Harapan Kita di Jakarta, dan saya dioperasi. Dan setelah operasi itu, di situ awal saya bergantung pada Tuhan. Dan situ saya jadi mengerti apa artinya iman. Dulu saya belajar iman dari mama saya, seorang pendoa, papa saya seorang pendeta. Iman itu gini, kalau kamu pengen buka gereja, kamu beriman, kan bagus buka gereja, terkabul itu iman. Kalau kamu punya keinginan untuk beli rumah, beli mobil, kamu percayai, itu iman. Itu pengertian saya dulu. Tetapi ketika saya mengalami operasi jantung di bypass di Jakarta, saya tidak punya apa-apa, saya ditolong Tuhan, saya jadi ngerti artinya iman. Apa arti iman bagi saya? Suka-sukanya Tuhan. Terserah apa yang Tuhan rencanakan dari hidup saya. Saya tidak mengatur hidup saya. Kalau saya diposisikan harus hidup bergantung pada orang lain, ya saya terima. Dan puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Tuhan kirimkan kepada saya dan istri burung-burung gagak yang dipakai Tuhan. Baik ada orang Buddha, orang Konghucu, orang Muslim, ya anak-anak Tuhan. Mereka dipakai sebagai burung-burung gagak untuk apa? Untuk memberkati pelayanan saya. Saya terkaget-kaget Bapak Ibu. Wah, luar biasa Tuhan itu. Tuhan tidak bergantung, saya tidak bergantung kepada manusia, kepada kekayaan saya, karena saya tidak punya kekayaan apa-apa. Tidak bergantung pada pikiran saya, tapi saya bergantung mengalir pada rencana Tuhan. Dan puji Tuhan, sejak itu sampai sekarang, 15 tahun, saya mulai pelayanan 27 tahun yang lalu. Tapi betul-betul murni melayani Tuhan, dan suka-sukanya Tuhan, bergantung pada Tuhan. Semua itu karena Tuhan, sejak tahun 2010. Sampai sekarang, Tuhan pelihara saya. Saya jadi mengerti, ini arti iman. Ini arti berserah kepada Tuhan. Ini arti menyerahkan hidup saya pada Roh Kudus. Termasuk waktu saya pelayanan. Termasuk waktu saya di jadwal pelayanan. Saya tidak segampang-gampang itu. Oh, punya persediaan banyak. Maka tadi hampir kedobolan ya, teman di multimedia, peranan Roh Kudus. Saya juga ingat-ingat, saya pernah punya judul ini, tapi ini bukan peranan, peran. Karena ini betul-betul khotbah baru yang saya dapat beberapa malam yang lalu. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, situ saya tulis, awal tempat Yesus minta kepada Bapa, ya, minta apa? Minta Roh Kudus Parakletos diturunkan. Dengan Roh Kudus Parakletos yang diturunkan dan engkau dan saya terima, seperti rasul-rasul terima di Kisah pasal 2, mereka mendapatkan karunia, salah satunya Rasul Petrus punya karunia berkhotbah. Sekali khotbah 3.000 jiwa. Rasul Petrus terima karunia menyembuhkan ketika dia berhadapan dengan orang yang timpang di depan bait Allah. Dia bilang emas dan perak aku tidak punya, tapi demi nama Yesus orang Nazaret bangkit dan berjalan. Orang itu sembuh. Bapak Ibu kasih Tuhan, orang yang penuh Roh Kudus, hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Karena Roh Kudus sudah mengubahkan. Satu waktu, Roh Kudus mengubahkan saya lagi bekerja waktu itu masih sebagai tahun 2005 enggak salah, 2005-2005 saya general manager di satu perusahaan food industry ya. Dan saya waktu itu sedang ke Gresik, ke satu pelanggan kami, anak Tuhan.
Dan waktu saya bincang-bincang tentang pelayanan, tentang bisnis, tiba-tiba Tuhan bilang gini dalam pikiran saya, Frans, kamu pergi ke Pare. Langsung saya pamit, saya responi, sekali lagi saya belajar meresponi, langsung pamit kepada teman saya ke Pare. Supir saya bilang gini, loh Pak, kemarin dulu kita ke Pare, kok sekarang ke Pare? Nggak tahu, pokoknya berangkat aja ke Pare. Dan singkat cerita, sekitar jam 11.30 kami berangkat ke Pare, dan setelah saya makan sampai di Pare sekitar jam 3.30. Saya ketemu ke teman saya, anak Tuhan juga, dia punya bisnis irin cake di kota Pare. Dan saya ngobrol-ngobrol, nggak ada sesuatu. Saya tanya dalam hati, Tuhan, apakah tadi suara Tuhan ya, suruh saya ke Pare? Jangan-jangan suara hati saya. Jadi ketika saya bertanya-tanya, coba istrinya komplain, kenapa saya ada di Pare, wong 2 hari lalu ada di Pare. Tiba-tiba teman saya Pak Paulus itu namanya bilang, Pak Frans, kayak ke temanku, siapa temanmu? Seorang paranormal, dia tinggalkan perdukunannya, dia percaya Tuhan, tapi sekarang dia sakit, lumpuh. Istrinya seorang dokter umum, sudah dibawa ke rumah sakit, ke dokter diobati, enggak sembuh-sembuh. Dan sekarang dia mau kembali lagi, mau murtad, kembali ke hidup lamanya, jadi dukun. Dan singkat cerita, sekitar hampir jam 5, saya datang ke rumah itu bersama teman saya lihat dia kasihan ada di balai-balai, di kota Pare itu, dan saya ajak dia sharing-sharing, dan saya ajak dia memuji menyembah. Misalkan, saya lupa lagunya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Saya bilang, Pak, dulu kamu sudah komit tinggalkan perdukunan. Kamu sudah percaya pada Tuhan Yesus. Kamu sudah masuk dalam keselamatannya. Kenapa mesti mau murtad? Iya Pak Pendeta, saya ini lumpuh. Saya tidak terima, saya dulunya bukan banyak orang. Tapi sekarang saya sendiri sakit. Saya ajak nyanyi lagi. Gini saya bilang, Pak, kalau saya ada di Pare, itu karena rencana Tuhan. Roh Kudus tadi bilang sama saya di kota Gresik, datang ke Pare. Padahal 2 hari lalu saya dari Pare. Kenapa kok saya ada di Pare? Saya temui teman saya Pak Paulus, ngomong-ngomong enggak ada sesuatu sepertinya. Tapi waktu saya mau pulang, Pak Paulus ngajak saya ke rumah Bapak. Saya percaya Tuhan punya rencana kepada Bapak. Saya percaya Tuhan mengasihi Bapak. Saya ajak nyanyi lagi, ku sembah Kau Tuhan. Saya nyanyi dengan Pak Paulus itu, dan hadirat Tuhan kuat Bapak Ibu. Dan demi dan di dalam nama Yesus, ini ruang tempat ini kudus, ya di atas ya. Tiba-tiba saya menirukan kata Rasul Petrus, emas dan perak aku tidak punya, tapi demi nama Yesus, bangkit dan berjalan. Orang itu lompat dari tempatnya, dia berjalan, dia keluar, dia bilang kepada tetangga-tetangganya, aku sudah sembuh, aku dipulihkan, aku sehat. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Enggak ada yang mustahil. Enggak ada yang mustahil. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki orang ini sembuh. Dan yang kedua, karena Tuhan melihat iman dari orang ini, bukan perkataan saya. Sekali lagi, bukan perkataan saya sebagai hamba Tuhan. Emas dan perak tidak punya. Tetapi karena iman. Engkau akan mengalami kesembuhan. Engkau akan mengalami pemulihan. Kalau ada iman yang sungguh-sungguh, yang total dalam hidup saudara dan saya. Engkau akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kalau betul ada iman yang sungguh-sungguh, engkau berharap akan Roh Kudus hadir melawat engkau. Yang menyembuhkan itu bukan saya. Yang membuat saya dilawat Roh Kudus bukan saya, bukan di saya. Tetapi ada iman, saya percaya. Kalau orang lain ditolong, saya juga. Kalau orang lain dapat Roh Kudus, saya juga dapat kesempatan dapat Roh Kudus. Kalau orang lain dipakai Tuhan, saya juga dapat kesempatan dipakai Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari hari ini biar undang Roh Kudus masuk dalam gereja ini. Dalam rumah tanggamu, dalam pribadimu, dalam hidupmu. Supaya pelayananmu itu betul-betul didukung, dikuasai. Kenapa kita butuh Roh Kudus?
Kita butuh Roh Kudus supaya pelayanan kita efisien dan efektif. Tanpa kehadiran Roh Kudus, kita bisa melayani, tapi tidak efektif dan tidak efisien. Berdoa di ucap-ucap ya enggak sembuh-sembuh, kira-kira gitu. Tetapi Roh Kudus yang mampukan engkau, pelayananmu akan boleh memuliakan nama Tuhan. Menjadi meledak-ledak seperti dinamit, menjadi penggerak seperti dinamo, menjadi dinamis karena ada Roh Kudus yang menyertai pelayananmu. Roh Kudus atau tolong saudara, dari setiap pelayanan, dari satu pelayanan ke pelayanan lain. Kesimpulan, semua orang Kristen bisa bersaksi. Semua orang Kristen bisa melayani pekerjaan Tuhan. Namun tidak semua pelayan dan saksi Tuhan menerima kuasa dari Tuhan. Contoh, buka Markus 1 ayat 22 tolong. Ini contoh aja, Markus 1 ayat 22. Siapkan hati kita, di depan kita ada tubuh dan darah Kristus. Saya serahkan kepada pelayan yang akan melayani, tapi saudara siapkan hati saudara. Markus 1 ayat 22. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Mereka takjub mendengar pengajaran Yesus. Sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Tidak seperti teologi yang punya pengetahuan. Karena Yesus mengajar dengan otoritas, dengan kuasa. Karena ada Holy Spirit di dalam Yesus. Jadi kalau engkau terima Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, maka pelayananmu akan punya otoritas. Karena Roh Kudus bukan karena engkau mampu, bukan karena saya mampu. Ayat 27, baca sama-sama. Kembali, mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya katanya. Apa ini? Suatu ajaran yang baru. Yesus berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Yang percaya katakan amin. Inilah kalau orang penuh Roh Kudus, orang ada Roh Kudus, orang dipenuhi Roh Kudus, maka pelayanannya itu ada atau punya otoritas. Saya akhiri dengan satu kesaksian. Dan saya sudah beberapa kali juga mungkin menyaksikannya, tapi saya ingat persis. Ya, ketika Roh Kudus melawat saya melayani di gudang garam Kediri. Ya, ketika kami pelayanan, mereka semua di belakang saya lihat kok kenapa kok pada bingung, saya tidak ngerti apa. Setelah ibadah, mereka titah kepada saya gini, Pak Frans, saya lihat di belakangmu waktu kau pelayanan, ada malaikat dengan sayap yang besar, sangat tinggi. Mungkin itu malaikat kerubium di belakang saya. Dan terus dia mengurapi. Sehingga ibadah itu saya pantas. Ibadah di gudang garam itu luar biasa. Seperti KKR padahal ibadah biasa. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu. Kalau engkau punya kerendahan hati untuk mau dilawat Roh Kudus, dia akan menyertai pelayananmu. Kalau gereja ini punya kerendahan hati untuk minta Roh Kudus hadir di tempat ini, gereja ini akan dilawat Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Dan gereja ini akan berbeda dengan gereja GPT yang lainnya. Kenapa? Ada Holy Spirit di tempat ini. Ada Roh Kudus di tempat ini. Ada kuasa Tuhan. Dan Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun yang tidak butuh kuasa Tuhan. Terutama di zaman akhir seperti ini. Di zaman yang tidak mudah. Kita semua butuh Roh Allah. Butuh Roh Kudus menghidupi pelayanan kita. Satu waktu kita tidak bisa berdagang loh. Satu waktu kita tidak bisa jual aset. Ya, apalagi kalau saudara tidak ikuti pemerintah. Pemerintah sekarang bekerja dengan IT. Semua SHM, SHGB semua elektrik, KTP elektrik, pajak elektrik. Ya, nanti orang suntik vaksin TBC. Segala sesuatunya tuh settingnya iblis, saudara. Kalau kita tidak minta Roh Allah mendampingi kita bisa terlibat, terjegur di dalamnya. Mari hari ini, sebelum kita nikmati perjamuan kudus, katakan, ya aku perlu Roh Kudus. Gereja ini perlu Roh Kudus. Saya hamba Tuhan juga perlu Roh Kudus.
Biarlah Roh Kudus membebaskan kita dari segala belenggu-belenggu kenyamanan. Biar Roh Kudus membebaskan kita, membuka mata kita, mencelikkan mata kita, memulihkan hati kita. Bahwa sesungguhnya yang kita butuhkan itu Roh Kudus. Saudara boleh hebat pelayanan, saudara boleh hebat punya jabatan-jabatan gerejawi, saudara boleh hebat melayani apa ini itu, tapi tanpa Roh Kudus kosong saudara. Yang dibutuhkan Roh Kudus, Roh Allah yang hidup penuh, tundukkan kepala. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Katakan turunlah roh, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Haleluya. Sekali lagi, Roh Allah yang hidup. Hamba-Mu berhenti bicara. Hamba-Mu cukup sampai di sini, Roh Kudus. Aku minta Roh Allah, Roh Kudus, penuhi kebutuhan jemaat-Mu, penuhi kebutuhan pelayan-pelayan-Mu sini. Pulihkan gereja-Mu, urapi gereja-Mu, bangkitkan kuasa-Mu di gereja-Mu ini. Haleluya, amin. Makin-makin berdiri, bebaskan, haleluya. Membebaskan hidup yang terbelah, pulihkan kami Tuhan, memulihkan hati mereka yang serta menjelikan mata yang jadikan hidup kami alat-Mu, dipenuhi urapan-Mu, menyatakan Bapa, hamba berdoa, lepaskan pengurapan-Mu, lepaskan dari surga urapan-Mu. Sini Papa, kilabalawas. Orang Papa tasidini. Setiap hati yang terbuka, setiap hati yang menerima, turun Roh Kudus dalam hidup mereka. Papa tasidini. Haleluya. Turun atas setiap pelayan-pelayan di atas. Semua Tuhan, semua Tuhan. Sini Papa. Hamba minta demi dan di dalam nama Yesus. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Bebaskan kami dari zona nyaman kami. Bebaskan kami. Kami berseru sama-sama. Yesus. Haleluya. Sini Papa. Kilabalawas. Amin, haleluya. Membebaskan sekali lagi, haleluya. Membebaskan hidup yang saya kembalikan. Sama-sama tundukkan kepala dan dipersilahkan seluruh hamba-hamba Tuhan
untuk bersama-sama melayani perjamuan kudus. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebenaran kuasa-Mu, kebenaran firman-Mu yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus itu terus berperan, berkarya dalam perjalanan kehidupan kami. Dan iman kami terus bertumbuh oleh kebenaran firman. Ajari kami terus Tuhan. Kami berjalan bukan dengan kekuatan, bukan dengan kemampuan, bukan dengan pengalaman, bukan dengan kebiasaan. Tapi sungguh-sungguh biar semua berjalan menurut kehendak dan rencana-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu pagi hari ini sungguh-sungguh mencelikkan hati kami. Sungguh-sungguh menumbuhkan keimanan kami. Sungguh-sungguh membuat harapan baru di dalam perjalanan kehidupan kami selamanya. Kami sambut perjamuan kudus pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Saya berharap semua sidang jemaat untuk bersama-sama menikmati tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Pegang roti di tangan kanan dan anggur di tangan kiri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kita pegang lagi bukan roti dan anggur tetapi tubuh dan darah Kristus. Kita angkat tubuh Kristus di atas kepala. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkannya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Kristus di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan.
Kalau kembali pagi hari ini kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Ajari kami terus Tuhan, perjalanan kehidupan kami. Bukan diri kami sendiri, tapi Kristus Yesus telah manunggal di dalam kehidupan kami. Ajari kami terus Tuhan, setiap tingkah laku dan perjalanan kehidupan kami menjadi cermin kemuliaan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan, amin. Haleluya, siap dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari. Haleluya, kita akan berikan persembahan kita. Saya mohon petugas persembahan untuk menyediakan kantong yang ada. Yang selalu setia memenuhi Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita yang telah memimpin ibadah dari persiapan awal, pertengahan sampai selesai. Semua sudah berjalan dengan baik. Berkati Tuhan pelayan-pelayan yang terlibat, pemusik, pemuji, pemimpin pujian. Berkati Tuhan hamba-hambamu Tuhan, pelayan perjamuan kudus, multimedia sound, kolektan. Berkati Tuhan Ibu Gembala Ibu Yusuf,
Berkati juga teman-teman Tuhan pengurus gereja ini, berkati Bapak Rudi Tenggala, berkati kami semua, berkati guru-guru sekolah minggu, Engkau tahu hatiku, Engkau tahu hati, Engkau tahu kerinduan, berkati gereja ini, berkati seluruh tim pelayanan jemaat Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan beri kekuatan, dalam pergumulan Tuhan beri jalan keluar. Apa jadi cita-cita harapan mereka, Tuhan tempatkan pada posisi yang terbaik untuk mereka boleh menikmatinya. Sepanjang minggu ke depan aku mohon berkat-Mu untuk pekerjaan, usaha, studi sekolah. Bahkan anak-anak yang telah lulus sekolah, terima kasih Tuhan. Mereka mendapat sekolah yang baru, cucu-cucu kami dapat tempat yang baru. Dalam masa liburan Tuhan, jagai kehidupan mereka juga, pergaulan mereka. Hamba berdoa demi dan di dalam nama Yesus. Biar Tuhan berkati juga tetangga-tetangga kiri kanan muka belakang. Tuhan berkati juga Tuhan negeri bangsa kita dan kota Surabaya. Karena kesejahteraan negeri, kesejahteraan kota, kesejahteraan kami semua. Berkati kepala-balawat, kila-balawat, kala-balawat, kila-balawat, 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 ula-balawat, kila-balawat, 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 kila-balawat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Pakai gereja ini Tuhan, pakai gereja ini, bangkitkan gereja ini, hidupkan gereja ini. Mereka boleh berdinamika, mereka boleh dinamis, mereka boleh seperti dinamo, bahkan seperti dinamit. Pelayanan mereka boleh meledak-ledak dan nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan ketika kami akan pulang tinggalkan tempat ini, jauh dekat lindungi pagari dengan pagar darah Kristus. Biarlah sepulang dari tempat ini setiap kami Tuhan pilih menjadi saksi-saksi Tuhan. Saksi-saksi yang dipenuhi Roh Kudus, sehingga ada kuasa waktu mereka bersaksi, sehingga minggu depan tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa, dengan jemaat-jemaat baru. Itu kerinduan kami. Terpujilah nama-Mu, Yesus Masya, Tuhan Allah yang perkasa. Demikian Engkau hendak berkati dan melindungi kami ketika kami akan pulang. Tuhan menghadapkan wajahnya bersama kami, dan kami boleh tinggal, duduk, diam dalam damai sejahtera Allah. Demikian juga sinar kemuliaan Tuhan dipancarkan di surga. Kami boleh menikmati kasih karunia melebihi dari orang-orang pintar dan orang-orang beruntung. Terimalah segala berkat yang datang dari Allah Bapa. Terimalah cinta kasih penebusan pengampunan Kristus Yesus dalam kasih karunia-Nya. Dan terimalah persekutuan, pertolongan, pemeliharaan dari Roh Kudus yang menyertai, memperlengkapi kehidupan ibu bapak dan saya. Mulai siang ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati, selamat siang, Tuhan berkati.